selamat malam Umania. Jumpa lagi di Midnight Live. Hari ini tanggal 30 Juli. Saatnya kita merayakan Hari Persahabatan Sedunia. Persahabatan sejati itu bagai kepompong. Kadang kepo, kadang rempong. Ingat, jangan sampai salah berteman. Beda teman, beda tongkrongan. Salah teman jadi bahan gibahan. Ya udahlah, kita mulai aja. Inilah Midnight Live. Sekali lagi selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Dan kita akan langsung melihat ada berita apa saja hari ini ya. Berita pertama malam ini kita bahas soal topeng pejabat peradilan yang satu persatu copot. Kayak wig murahan kena angin. Kali ini soal Hasbi Hasan yang terseret skandal suap gratifikasi sampai dugaan cuci duit. Dunia peradilan makin absurd. Tempat cari keadilan malah diisi orang hobi atur-atur demi cuan. Dan kalau ini terus terjadi, MA bukan lagi Mahkamah Agung, tapi MA, mari atur. Jadi begini ceritanya, Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan pernah dapat fasilitas kamar hotel bareng Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol. Katanya sih buat bahas perkara. Pertanyaannya, bahas perkara kok di kamar? Itu mau bahas perkara hukum apa perkara mesum? Kini KPK lagi mendalami penggunaan kamar hotel itu. Mungkin penyidiknya bingung, bener nggak ya kalau bahas perkara di kasur putusannya jadi empuk? Atau jangan-jangan yang bikin empuk bukan kasur, permen, permen pindi, pindimin, dingin-dingin, empuk. Sebelumnya fasilitas hotel ini kebongkar di sidang vonis Hasbi Hasan pada 3 April 2024 lalu. Hakim Tipikor nyebut Hasbi dapat nginep gratis di 3 hotel mewah di Jakarta. Hasbi sendiri ngaku dia nggak pernah bayar. Enak banget bang, staycation dapat, sarapan dapat, pelukan juga dapat. Gurih-gurih nyoy. Kalau penonton mau nginep hotel banyak mikir. Mikir ada promo apa enggak. Mikir dapat sarapan apa enggak. Udah dapat promo, dapat sarapan, masih mikir duit cukup apa enggak. Yang diajak nginep siapa? Jomblo nggak usah banyak gaya. Jangan kan cari pasangan, cari Pokemon aja gagal mulu. Bisa aja saya. Balik lagi ke urusan kamar hotel Hasbi Hasan. Yang paling heboh kamar 510 di salah satu hotel yang disebutkan. Kata hakim, kamarnya dipakai buat 2 hal. Pertama, buat urusan pribadi bareng Windy. Kedua, buat rapat perkara bareng koleganya Menas Erwin Johansyah, Fatahila Ramli, dan Christian Siagian. Jadi itu kamar multifungsi. Bisa buat sayang-sayangan, bisa juga buat sidang-sidangan. Sekali check in 2 urusan kelar. Pas check out aromanya double. Kadang bau pasal, kadang bau parfum. 2 hotel lain juga gak kalah rame. Kamarnya juga dipakai buat urusan perkara dan urusan asmara. Khusus kamar hotel di sekitaran Cikini, yang bayarin malah Menas Erwin. Solid banget gengnya. Satu atur hotel, satu atur perkara, satu lagi atur posisi tidur. Awalnya telentang, tengkurap, hadap samping, semua bisa diatur. Ujungnya berhadapan sama penyidik, gak bisa berkutik. Hakim juga sudah menyatakan Hasbi nerima gratifikasi. Gak cuma fasilitas penginapan, duit dan jalan-jalan. Sumbernya dari Devi Herlina, Yudi Noviandri, dan Menas Erwin Johansyah. 630 juta rupiah lebih dikit. Pokoknya siapa aja yang punya urusan di MA tinggal bawa koper dan voucher. Nanti putusan bisa diatur asal cuan ngucur. Akhirnya pada sidang April tahun lalu, hakim sudah jatuhkan vonis, tapi sayang vonisnya gak jatuhin mental tersangka, tapi jatuhin ekspektasi jaksa. Jaksa awalnya nuntut 13 tahun 8 bulan penjara, karena Hasbi dituding nerima suap 11,2 miliar rupiah. Tapi hakim malah kasih vonis 6 tahun doang.
Itu vonis apa diet ketat. Turunnya drastis tapi nggak sehat. Selain itu juga ada tambahan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 3,88 miliar rupiah. Dan kalau nggak dibayar cuma nambah setahun penjara. Bayangin, habis sikat duit haram 11,2 M, dihukum 6 tahun. Kalau gue hitung-hitung nih ya, setahun masih dapat 1,8 M. Masih bisa buat renov rumah setahun sekali. Tiap WC itu dipasangin AC. Biar kalau ngeden nggak keringetan. Hukum ringan untuk orang yang seharusnya menjaga marwah peradilan. Kalau gini terus, gak heran maling ayam digebukin tapi maling perkara cuma disenyumin. Dan terkait gratifikasi ini, salah satu sponsor utamanya Menas Erwin sudah pernah dipanggil KPK pada 12 Agustus 2024 lalu. Kalau kata KPK didalami relasi dan percakapannya. Tapi begitu kasusnya naik kelas jadi TPPU, Menas dipanggil lagi Senin 28 Juli 2025 kemarin. Dan dia nggak datang, nggak nongol, nggak konfirmasi. Udah kayak temen pas diajak nongkrong cuma WA, OTW sampai subuh lu tungguin juga nggak nongol. OTW-nya dia OTW melek dulu. Makanya kalau mau ketemuan jam 2 siang, bilangnya jam 5 subuh udah di lokasi. Kata KPK sih nanti dicek ya, ada surat penundaan atau enggak. Kita tunggu aja, dan kalau penyidik masih butuh katanya bakal dipanggil lagi. Come on KPK, panggil doang mah gampang. Yang susah tuh bikin mereka datang. Dan buat Menas udah nggak usah banyak drama, jangan sok misterius. Jadi orang yang sopan kalau dipanggil tuh nyaut. Didatengin, siapa tahu dapat baju baru. Baju tahanan. Sebelumnya pada 18 Juni 2025 KPK juga sudah memeriksa Windy dan kakaknya Rinaldo Bastari. Mereka resmi check-in ke Gedung Merah Putih KPK. Bukan buat ngonten review kasur atau tes empuk bantal, tapi diperiksa penyidik KPK soal aliran duit ilegal. Windy diperiksa dalam status tersangka TPPU yang duitnya diduga bersumber dari praktek pengkondisian perkara oleh Hasbi. Usai pemeriksaan, Windy ogah banyak bacot. Dia keluar dengan mode mellow sambil ngasih pernyataan ala Dilan. Aku minta mohon doa ya semuanya. Jangan sampai sakit ya. Biar saya aja yang sakit. Kamu jangan. Sementara itu kuasa hukumnya Henry Lumban Raja bilang kliennya dicecar hampir 100 pertanyaan. Henry juga buru-buru bantah isu bahwa Windy dapat aliran dana dari Hasbi apalagi buat beli rumah. Henry bilang itu tuh sebenarnya cuma dugaan aja, bahwa dia beli rumah seolah-olah ada yang bayarin. Padahal ya nggak gitu juga loh. Dan saat ditanya soal duit, Henry dengan mantap bilang, enggak, itu nggak benar. Itu tadi kita yang udah ini udah kita perbaiki supaya ya gitu deh, yang sebenarnya itu ya sebenarnya begitu. Bingung-bingung lu dengerinnya. Saya yang baca aja bingung. Penjelasan yang sangat amazing. Udah kayak orang mesum kena grebek. Sebenarnya itu sebenarnya bukan seperti yang sebenarnya kalian kira sebenarnya. Lanjut soal gosip jalan-jalan mewah Windy ke Bali. Naik helikopter Bell 505, Henry juga ngebantah. Dia bilang bukan fasilitas private, juga bukan, tapi memang ada pergi ke Bali. Serada bos. Udah mirip jawaban gebetan yang ke Gap liburan bareng mantannya. Ya aku pergi sih, tapi nggak happy. Aku happy-nya cuma sama kamu doang. Kadal kok dikadalin. Di pesawat duduk sebelahan sayang-sayangan. Di bandara misah sendiri-sendiri. Pura-pura asing. Kembali lagi. Menurut penyidik, di balik semua itu Windy dan Rinaldo diduga dapat fasilitas jalan-jalan mewah keliling Bali naik helikopter Bell 505 pada 13 Januari 2022. Fasilitas itu dari Devi Herlina, notaris sekaligus rekanan dari salah satu produsen skincare populer. Jadi kalau orang lain healing ke Bali, keliling sewa motor, sambil oles sunscreen sasetan, pas pulang bawa oleh-oleh pai susu, mereka naiknya heli.
Kulit full skincare. Oleh-olehnya kasus TPPU. Kesenjangan healing. Fenomena TPPU yang nyeret mantan pejabat Mahkamah Agung ini makin nunjukin kalau korupsi di negeri ini semakin kronis. Jabatannya bukan dipakai buat membela keadilan, tapi dipakai cari celah atur perkara, bonus atur perasaan. Dan jalan-jalan. Dari ruang sidang sampai kasur hotel, semua bisa dinego asal ada cuan. Yang punya duit bisa ngatur vonis. Yang nggak punya duit cuma bisa meringis. Sambil nelen ludah. Udah bukan saatnya ngomong, ini ulah oknum. Karena kalau oknum tapi nongolnya tiap minggu, itu bukan oknum. Itu rahasia umum. Kalau WC umum bayar 2.000. Pembenahan nggak bisa setengah-setengah, harus dirombak total. Jangan cuma ganti orang, tapi juga ganti kebiasaan, ganti budaya, dan ganti sistemnya. Dan kalau terus dibiarkan, keadilan cuma jadi slogan. Sering diucapkan, tapi nggak pernah dirasakan. Kita lanjut ke berita yang kedua ya. Dari soal mafia peradilan, kita geser ke mafia pendidikan. Jadi di negara yang katanya lagi gencar digitalisasi pendidikan, tapi faktanya justru yang bikin geleng kepala. Di atas kertas programnya jalan, tapi di lapangan laptopnya cuma bisa nyala, tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Udah kayak perasaan ke mantan. Sayangnya sih masih nyala, masa depannya udah shutdown. Dan di balik layar proyek digital yang katanya terobosan, ternyata isinya bukan kemajuan tapi kebocoran. Bilangnya mau bikin lompatan digital biar orang makin pintar, nyatanya malah bikin anggaran negara ambiar. Ada satu nama yang belakangan sering disebut bukan karena prestasi, tapi karena sering hilang tanpa jejak. Ya udah kayak temen tongkrongan yang cuma muncul pas akhir bulan. Datang nongkrong cuma modal korek doang. Rokoknya modal belas kasihan. Awalnya minta sebat, ujung-ujungnya setengah bungkus jembat. Penonton banget. Dia adalah Juristan, mantan staf khusus mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Yang katanya jadi dalang utama pengadaan 1,2 juta laptop senilai 9,3 triliun rupiah. Dan bikin negara rugi hampir 2 triliun. Bayangin 2 triliun. Kalau dibeliin wasabi satu Indonesia pedes tuh hidungnya. Jadi sudah 3 kali Juristan dipanggil Kejaksaan Agung terkait kasus Chromebook. Tapi 3 kali juga Juristan mangkir. Bukan cuma nggak datang, Juristan juga nggak ngasih kabar. Sunyi senyap, diam 1000 bahasa. Persis lah kayak temen yang hilang pas ditagih utang. Tapi tetap mantau grup WA. Lagi mantau siapa yang nagih. Ternyata gue udah di-kick. Dari data imigrasi, Juris ternyata udah cabut ke luar negeri bukan untuk me time, jalan-jalan, tapi mungkin dia pengen full time jadi buronan. Katanya sih ke Singapura. Tapi pihak Singapura bilang nggak ada nama si buron. Adanya patung Merlion. Biasanya orang foto begini. Terus ada kabar lainnya, Juris sekarang ada di Australia. Hidup tentram bareng suami dan anak. Info ini datang dari Boyamin Saiman, koordinator Maki. Dia bilang info soal Juris terbang ke Singapura pada Mei 2025 diduga cuma transit sebelum lanjut ke Australia. Boyamin pun langsung jadi detektif dadakan. Selama sepekan dia keliling Australia dari Brisbane, Gold Coast, Alice Springs, Canberra sampai Sydney. Dia bahkan datengin alamat yang diduga ditempati oleh Juristan. Tapi dia nggak bertamu. Katanya karena nggak mau melanggar hukum di sana. Atau jangan-jangan Juristan nggak di situ. Tapi lagi digondol kanguru. Dikantongin kanguru. Dan hasil investigasi ala-ala Boyamin pun sekarang udah disetor ke penyidik. Kejagung pun lagi ngebongkar petunjuk itu satu-satu sambil siapin skenario jemput paksa. Status Juristan sekarang lagi proses diusulin jadi DPO dan masuk red notice. Biar Interpol ikut nyari. Ya seenggaknya ada yang bantuin stalking medsosnya. Kali aja dia ngepost makan nasi uduk di Melbourne. Namanya juga koruptor.
Kaburnya offline, hidupnya online. Pengennya jadi misteri tapi jempolnya gatal bikin story. Bikin caption, ada gula ada semut, udahlah nggak mood. Iya, semoga Juristan segera ketemu dan dijemput. Karena kalau nggak bisa-bisa ini jadi Harun Masiku jilid 2. Bikin dosa di negeri sendiri tapi ngumpetnya di luar negeri. Ini orang udah bikin rugi negara tapi ngilangnya bikin warga bertanya-tanya. Ini yang canggih program digitalisasi atau teknik ngilang para pelaku korupsi. Ini bukan cuma soal satu orang kabur, ini soal seberapa tumpul hukum kita ke ordal. Kalau begini terus nantinya jangan heran kalau rakyat ikut-ikutan melanggar aturan. Sementara yang maling anggaran sampai triliunan masih bisa staycation dan jalan-jalan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.